Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, kasih dan sayangnya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Mulai tadi pagi bangun dalam keadaan sehat walafiat di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya beliau insyaallah di yaumil qiyamah. Musyahidunal kiram, dalam surah Al-Asr difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali bagi orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Dari surah tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya apabila kita ingin menjadi orang-orang yang tidak merugi, maka banyak-banyaklah kita beramal dengan sebaik-baiknya amal di dunia ini. Satu kisah dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Thauban radhiyallahu an. Beliau adalah seorang yang taat beribadah. Beliau selalu sholat berjamaah di masjid, dan suatu ketika pada saat sholat subuh beliau tidak hadir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari akan ketidakhadirannya tersebut, dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Di mana Thauban?" Kemudian para sahabat menjawab, "Kami tidak tahu Rasulullah." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk menunda waktu sholat subuh berjamaah. Ditunggu dan ditunggu, tapi Thauban tidak kunjung hadir juga. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat menunaikan sholat subuh berjamaah. Selepas sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke rumah Thauban radhiyallahu anhu. Langkah demi langkah ditapaki, akhirnya diketahui ternyata jarak antara rumah Thauban dan masjid itu sepanjang 3 jam perjalanan. Masya Allah, sungguh luar biasa perjuangan Thauban ini. Sesampainya di rumah Thauban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menemui istri beliau. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istri Thauban, "Di mana Thauban?" Kemudian istrinya menjawab, "Tuwfiya zauji." Suamiku telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Apa yang terjadi sebelum beliau wafat?" Dan istrinya menjawab, "Tidak ada hal yang istimewa Rasulullah. Hanya ada 3 hal yang dikatakan oleh Thauban sebelum beliau wafat. Yang pertama, mengapa tidak lebih jauh? Yang kedua, mengapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, mengapa tidak semuanya?" Mendengar hal tersebut, turunlah kabar dari langit kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah tersenyum dan menyampaikan, "Sungguh begitu besar hikmah dari perkataan yang disampaikan oleh Thauban radhiyallahu anhu." Perkataan yang pertama, mengapa tidak lebih jauh? Perlu kita ketahui bahwa menjelang sakaratul maut, kita akan ditampakkan dan diperlihatkan seberapa besar amal kita di dunia dan pahala yang kita dapatkan. Pada saat itu Thauban ditampakkan dengan amal-amalnya di dunia, dan akhirnya Thauban berkata, "Mengapa tidak lebih jauh?"
Seandainya jarak antara rumah Thauban dan masjid itu lebih jauh lagi, maka pahalanya pasti akan lebih besar daripada yang ia dapatkan sekarang. Kemudian perkataan yang kedua, mengapa tidak yang baru? Pada saat musim dingin, Thauban bertemu dengan seseorang yang menggigil kedinginan. Musim dingin, orang Arab itu menggunakan baju dengan 2 lapis. Pada saat itu, Thauban menggunakan baju yang baru untuk lapis yang dalam. Kemudian lapis yang luar menggunakan baju yang lama. Dan diserahkanlah baju lapis yang lama atau baju yang luar itu kepada seseorang yang kedinginan tersebut. Melihat begitu besar ganjaran yang didapatkan olehnya, maka Thauban mengucapkan, mengapa tidak yang baru? Seandainya ia menyerahkan bajunya yang baru, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar daripada yang ia dapatkan. Ketiga adalah, mengapa tidak semuanya? Thauban radhiyallahu an adalah seorang yang rajin bersedekah. Beliau ketika ditampakkan pahala dari apa yang ia sedekahkan, maka beliau berkata, mengapa tidak semuanya? Seandainya ia berikan semua harta yang ia miliki, maka ganjaran yang didapatkan akan lebih banyak. Musyahidun al-kiram, mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah dari teladan Thauban radhiyallahu an, bahwa banyak-banyaklah kita beramal di dunia ini dengan sebaik-baiknya amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemampuan untuk dapat mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.